Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hairatun Hisan, NPM 2301020047 pada Prodi Pendidikan Agama Islam di Institut Agama Islam Dar Al-Ulum Asahan. Jadi, teman-teman semua, di sini saya akan membahas mengenai tentang argumentasi mengenai tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Perlu kita ingat teman-teman, bahwasannya kurikulum itu merupakan suatu pedoman yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Dengan seiringnya berjalannya waktu, kurikulum di Indonesia itu terus mengalami perubahan, mulai dari kurikulum 1947 hingga kurikulum merdeka yang sama-sama diterapkan saat ini di berbagai sekolah. Menurut saya, dengan adanya perubahan kurikulum, itu pasti akan meningkatkan adanya pengembangan kurikulum. Karena pengembangan kurikulum itu merupakan hal yang sangat penting dan perlu untuk dilakukan. Mengapa demikian? Karena pendidikan itu harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, terus kemajuan teknologi, serta kebutuhan peserta didik yang terus berubah. Kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman itu pasti akan membantu peserta didik untuk lebih mampu memperoleh pengetahuannya, keterampilannya, dan karakter yang akan dibutuhkan di masa depan. Jika kita lihat teman-teman, perjalanan kurikulum di Indonesia, itu setiap kurikulumnya itu pasti memiliki tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan. Misalnya, pada kurikulum 2013. Nah, itu di dalam kurikulum 2013 itu menekankan pendidikan karakter dan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Sementara itu, yang sekarang ini banyak sekolah menggunakan kurikulum merdeka itu lebih memberikan keleluasan kepada guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan potensi setiap peserta didik. Namun, dengan adanya perubahan kurikulum yang terlalu sering, itu pasti juga memiliki berbagai tantangan yang dirasakan oleh guru dan sekolah. Nah, guru dan sekolah itu pasti harus memerlukan waktu yang banyak atau yang panjang untuk beradaptasi dengan kebijakan yang baru. Nah, selain itu, diperlukan adanya pelatihan dan sarana yang memadai agar pelaksanaan kurikulum itu dapat berjalan dengan secara efektif. Oleh karena itu, saya di sini berpendapat bahwasannya dengan adanya perubahan kurikulum yang sering terjadi, itu harus diperhatikan dan harus dilakukan secara terencana dan disertai dengan dukungan yang cukup baik itu bagi gurunya maupun sekolahnya. Dengan demikian, tujuan utama pendidikan itu dapat tercapai dan kualitas pembelajaran dapat terus meningkat. Sebagai penutup, di sini dapat saya simpulkan bahwasannya perkembangan kurikulum di Indonesia itu merupakan upaya yang harus menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan zaman. Jadi bukan hanya sekedar perubahan kurikulum semena-mena hanya untuk sekedar perubahan, tetapi juga harus sesuai dengan tujuan dari pendidikan. Nah, meskipun terdapat berbagai tantangan dalam penerapannya, perubahan kurikulum itu tetap harus penting untuk menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap untuk menghadapi masa depan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.